Bapak, Ibu, Opung yang terkasih, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita boleh berada pada bulan yang baru, bulan Juli 2020, dalam ibadah keluarga, bersama dengan keluarga, teman, dan mungkin kita yang saat ini sedang sendiri. Biarlah berkat Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi indah bagi kami semua, menyucikan, menguduskan, dan memberikan pengertian yang baru kepada kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Opung, serta anak-anak yang terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 141, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, yang kita akan bacakan secara responsorial. Saya akan membaca ayat yang tercetak keluar, dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 141 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang telah mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka. Tapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Opung, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, manusia memiliki dua sifat natural yang selalu berdampingan seperti koin, yaitu sifat baik dan sifat yang buruk. Apa yang baik bisa menjadi buruk besoknya. Bunga yang bersemi hari ini bisa menjadi layu esoknya dan dibuang. Sesuatu yang diterima hari ini bisa menjadi sesuatu yang ditolak besok. Buah yang hari ini membuat kita kenyang bisa saja besok tidak nikmat lagi untuk kita. Hal yang sama juga terjadi ketika kita berdoa. Bisa menjadi hal yang menguatkan, begitu juga membahayakan. Hari ini kita bisa berdoa dengan hati yang tulus dan dengan kerendahan hati, tetapi besok kita bisa saja bersikap munafik. Sehingga hal itu, ketika kedua sifat itu tidak bisa dikendalikan,
tidak bisa dikontrol akan membawa manusia jatuh ke dalam yang namanya pencobaan. Bapak, Ibu, opung, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Mazmur 141 ini merupakan doa permohonan Daud kepada Allah. Doa dalam pencobaan, di mana konteks Mazmur, di mana Raja Daud dia sedang bergumul dalam doa ketika persoalan yang berat menghampirinya. Persoalan bukan terjadi ketika ia berhadapan dengan raja, bukan ia berhadapan pada situasi politik dengan orang yang berada di luar dia, tetapi Daud berada di dalam pertikaian antar keluarga, yaitu antar kehidupannya bersama dengan Absalom anaknya yang saat itu mempunyai rencana jahat dan ingin memasang perangkap untuk membunuh Daud agar anak tersebut dapat merebut tahta kerajaan yang saat itu sedang dipegang dan dipimpin oleh Daud. Menghadapi hal yang demikian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, persoalan itu membuat Daud mengambil satu atau sebuah tindakan yang tidak biasa dilakukan oleh para raja atau para pemimpin, yaitu melakukan perlawanan secara fisik. Tetapi Daud, ia melakukan hal yang berbeda. Dia tidak mengangkat senjata dan menyerang Absalom. Dia tidak menyusun strategi yang besar dengan seluruh tentara yang ia miliki. Tetapi Daud melakukan perlawanan itu dengan doa. Daud percaya bahwa ketika ia berseru dalam penyerahan kepada Allah, dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, dan doa ini adalah doa seruan hati Daud ketika dia harus menghadapi perlawanan dengan anaknya. Ia memohon campur tangan Tuhan untuk melindunginya, untuk menjaganya, bahkan ia memohon kekuatan daripada Tuhan agar ia tetap dengan bijaksana sebagai seorang pemimpin menghadapi masalah tersebut. Bahkan ketika ia berada dalam perlawanan dengan musuh, ia tidak mau jatuh pada godaan untuk melakukan yang sama. Mengapa? Karena sebagai seorang raja, Daud itu memiliki kekuasaan yang besar. Daud memiliki kekuatan dari para tentara-tentaranya untuk menghancurkan Absalom. Kita ingat bagaimana Daud menghancurkan Uria untuk dapat merebut Batsyeba. Ya kan Bapak Ibu? Kekuatannya besar. Tetapi Daud memutuskan untuk tidak melakukan itu semua. Dalam seruan kejujuran hati Daud, Daud justru meminta kepada Tuhan untuk mengendalikan dirinya. Dalam ayatnya yang ketiga, kita melihat ayat 3 dan ayat 4, kita melihat Daud meminta kepada Tuhan untuk mengendalikan mulutnya, untuk menjadi penjaga pada pintu bibirnya. Daud meminta kepada Tuhan agar dia tidak mencondongkan hatinya terhadap yang jahat dan terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak mau memakai mulutnya, dia tidak mau memakai ketika dia berada dalam situasi saat itu mungkin saja dia emosi dan kemudian ia bisa saja mengeluarkan umpatan, sumpah serapa, serta perkataan-perkataan jahat, bahkan membuat Daud melakukan dosa dengan mulutnya sendiri. Tetapi Daud meminta kepada Tuhan agar dia tetap fokus, mencondongkan perkataan, hati, pikiran, dan tindakannya pada Tuhan. Agar Daud tidak dikuasai oleh sisi sifatnya yang buruk atau yang jahat. Dia mau hatinya betul-betul bersih. Dia mau hatinya betul-betul hanya terisi oleh kuasa Allah yang mendampingi kehidupan Daud.
Dalam ayatnya yang ke-4b sampai ayatnya yang ke-7 kita melihat bahwa ternyata di sekeliling Daud itu banyak orang yang membuka tangan untuk menolong Daud. Tetapi ternyata di sekitarnya ia melihat ada banyak orang-orang fasik menerima dan menyambut Daud dengan baik, ingin membantunya dalam persoalan itu. Tapi Daud merasa bahwa lebih baik dia berada di tengah-tengah orang yang benar untuk menegur dia ketika ia salah, untuk mengarahkan ia ketika ia berada pada jalan yang tidak benar. Artinya, dia terbuka dengan segala teguran. Hal ini menarik Bapak Ibu, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, Daud memiliki kesadaran yang tinggi. Bahkan Daud membuka dirinya untuk dapat dikoreksi oleh Allah dalam pengadilan Tuhan. Walaupun dia seorang raja, tapi dia membuka kehidupan dan hatinya untuk menerima teguran. Itulah kejujuran hati Daud yang tergambar bahwa ia adalah sosok orang yang benar dan takut akan Tuhan. Ia tidak mau terpengaruh sehingga dia memohon kepada Tuhan untuk mengutuk orang-orang fasik. Dan ia hanya mau berlari dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Itu terlihat dalam ayatnya yang ke-8 dan sampai ayatnya yang ke-10. Daud tidak mau mengandalkan dirinya sendiri, tetapi Daud mengandalkan Allah. Dalam ayat 8 sampai ayat 10 dia memperlihatkan bahwa dia mau untuk berjalan pada pimpinan Tuhan. Dia mau untuk selalu berada dalam perlindungan Tuhan karena matanya itu hanya tertuju kepada Tuhan. Ia mau bahwa di dalam perjalanan hidupnya, ketika orang fasik jatuh dalam segala ketidakbenaran, ia akan melangkah lalu bersama-sama dengan Allah. Itulah sebuah keteguhan iman. Bahkan tekad bahwa Tuhan melindungi dia sehingga ia terus mau mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan serta Opung dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita ada banyak orang yang menyadari sulitnya menjalani hidup saat ini. Bahkan dalam kehidupan ini ada begitu banyak dalam perkembangan modernisasi. Kita bertemu dengan orang-orang seperti Absalom yang dapat saja memasang perangkap-perangkap untuk menjatuhkan kita, untuk mempermalukan kita, untuk membuat kita kemudian akhirnya tidak menjadi apa-apa di mata orang lain. Sehingga hal itu membuat kita sungguh bergumul di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita bertemu dengan orang-orang yang berusaha untuk menghalaukan, bahkan menahan setiap hal-hal yang dapat membuat kita tidak memiliki hak-hak yang sepantasnya kita punya. Bahkan di dalam keluarga kita mungkin bergumul seperti Daud. Dan tidak banyak orang yang berani berterus terang mengakui keterbatasannya dan meminta Tuhan benar-benar menjaga kehidupannya. Ketika seseorang menghadapi pergumulan dan permasalahan, banyak orang condong untuk mengandalkan uangnya, mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan hartanya, mengandalkan jabatannya untuk menyelesaikan masalah. Bagi saya, mungkin itu sebenarnya wajar-wajar saja sebagai manusia. Tetapi hal itu dapat saja membuat kita jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Jatuh kepada perangkap-perangkap musuh yang terbuka seperti mulut singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam kehidupan kita. Dapat membuat kita jatuh kepada pekerjaan iblis yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Allah.
Melalui firman Tuhan, melalui Daud, kita disapa dengan kekuatan yang indah bahwa berdoalah, mintalah kepada Allah yang memampukan kita untuk menjaga perkataan dan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan itu adalah keputusan yang bijak, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta opung dan anak-anak. Terutama bagi kita yang sering bergumul dengan kondisi hubungan kita bersama dengan anak-anak kita. Kita yang sering bergumul dengan kondisi kita bersama dengan saudara-saudara kita. Ketika kita berdoa, ketika kita mengangkat hati, ketika kita jujur di hadapan Allah, maka Allah akan menjagai hidup kita dan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Dan kita akan berjalan kepada firman dan rencananya dalam kehidupan kita. Ketika persoalan membuat kita lemah, itu akan membuat iman kita menjadi lemah. Dan bisa saja kita terikut arus godaan yang ada dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu pada bulan Mei, Bapak Ibu yang terkasih, ada berita hoax yang tersebar yang bisa saja membuat kita terpengaruh. Berita itu menyatakan bahwa sebenarnya virus itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah sel darah kita yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya. Bahkan ada pun juga berita bahwa virus corona ini sengaja diberikan kepada manusia karena jumlah populasi manusia itu berkembang banyak. Sehingga itu membuat aktivitas, bahkan itu akan mempengaruhi ozon bahkan alam kita. Sehingga dapat saja berita-berita itu membuat kita akhirnya terpengaruh, membuat kita kemudian emosi, bahkan membuat kita terikut arus. Karena kita pikir virus corona itu nggak ada, ya udahlah kita kembali pada kehidupan kita. Bahkan dalam pemahaman-pemahaman yang bisa membuat kita terperangkap dalam kondisi new normal. Bahwa new normal itu kita bukan kembali pada kehidupan kita yang normal, Bapak Ibu. Ya. Tetapi new normal itu bagaimana saat ini kita menjalani kehidupan yang baru dengan proses yang berbeda dari kehidupan kita yang lama. Jadi new normal itu bukan kembali kepada kehidupan sehari-hari. Jangan kita terperangkap ke situ, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, jangan sampai dalam kelemahan kita ikut arus yang ada di sekitar kita. Nah, dalam hal ini Daud mengajak kita untuk meminta pertolongan daripada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang berperkara membebaskan kita dari permasalahan ketika kita dalam kejujuran. Meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan sungguh maha baik. Ia akan menyatakan perlindungannya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah meminta pertolongan daripada Tuhan, janganlah kita membawa kehidupan kita sendiri pada pencobaan. Seperti doa kita dalam doa Bapa kami, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Tuhan tidak pernah membawa manusia ke dalam pencobaan. Justru manusia itu sendiri yang membawa dirinya kepada pencobaan ketika ia tidak memiliki keteguhan iman di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga hal yang kedua adalah ketika kita sudah berdoa dan berseru kepada Tuhan, milikilah kesadaran untuk jujur di hadapan Allah. Dan yang ketiga, mari kita punya tekad, kita punya komitmen untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa ketika kita lemah, ketika kita punya persoalan, bukan berarti kita tidak punya daya apa-apa. Tetapi di dalam doa kita, dalam seruan hati kita, dalam ratapan kehidupan kita, itu adalah salah satu bentuk
pengakuan dan penyerahan diri kita kepada Allah bahwa saya yang lemah, saya yang salah, saya yang tidak berdaya ini membutuhkan pertolongan Allah dan saya menjauhkan kehidupan saya dengan mengandalkan kekuatan kita. Doa kita adalah doa pengharapan kepada Allah. Ada banyak hal yang dilakukan dalam melewati situasi yang kita hadapi dengan berdoa, berteriak, memohon perlindungan kepada Allah bagi setiap kita. Karena dengan ketika kita berdoa kepada Allah, doa akan membuat kita tabah melangkah menjalani kehidupan ini. Doa membuat kita mampu bertahan di tengah-tengah ketidakpastian, bahkan ketika kita menyampaikan segala sesuatu melalui perkataan kita. Biarlah segala sesuatu melalui perkataan kita ketika kita menghadapi persoalan, kita memberikan perkataan yang menaruh harapan. Kita menyampaikan perkataan yang penuh dengan berkat. Kita mengalirkan kata-kata yang memberi spirit dan semangat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, opung yang terkasih, serta anak-anakku sekalian, melangkahlah terus bersama dengan Tuhan. Carilah Tuhan senantiasa, meski jalan di depan kita tampak tidak menentu. Karena di dalam doa, Tuhan setia berjalan, melindungi, dan menolong kita. Amin.